I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 pengantar manajemen ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berupa review perusahaan PT Dirga Lintas Buana yang merupakan perusahaan jasa yang terdiri atas saya sendiri, Nadifa Rizky Zahira Siregar, sebagai moderator sekaligus pemateri. Lalu ada anggota saya yang bernama Putri Arwan sebagai pemateri, Muhammad Yandani sebagai pemateri, dan Aisyah Samusir sebagai pemateri. Pertama sekali kita akan membahas terkait biografi perusahaan PT Dirga Lintas Buana. PT Dirga Lintas Buana adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang ekspedisi yang sudah berjalan selama 22 tahun. PT Dirga Lintas Buana pertama kali didirikan dan dibentuk pada tanggal 27 September tahun 2020 oleh Bapak Horizontal yang beralamat di Jalan Puri, Gang Abadi nomor 115 Medan. Awalnya, PT DLB ini merupakan bisnis franchise yang dibawa naungan Jakarta dan dibentuk pada tanggal 22 Agustus tahun 2000. Dan awalnya kepanjangan dari PT DLB ini merupakan PT Dinamika Lintas Buana. Alasan perubahan nama tersebut dikarenakan karena pusat perusahaan yang bangkrut yang disebabkan oleh penunggakan pajak yang mengakibatkan kendala di bagian pembuatan faktur dan rekening di blok, sehingga semua cabang ditutup. Baik, permasalahan yang terjadi di PT Dinamika Lintas Buana yaitu 1. Pihak pusat terlalu menjadi diktator atau pengatur terhadap perusahaan franchise. Kedua, sistem perusahaan pusat sangat berpengaruh, terlalu mengikat perusahaan franchise. 3. Perusahaan pusat mengalami resesi keuangan sehingga tagihan pajak yang menumpuk. 4. Tidak dapat membuat faktur dan rekening di blok yang disebabkan karena menumpuknya pajak. Karena permasalahan-permasalahan tersebut, maka franchise PT Dinamika Lintas Buana resmi ditutup dan dibentuk menjadi PT Dirga Lintas Buana. Berikut permasalahan di PT Dirga Lintas Buana, yaitu 1. Resiko kerusakan barang yang tinggi, yaitu jika barang yang dikirim bernilai besar, maka resiko kerusakan yang terjadi pada barang ditanggung pihak perusahaan. Kedua, kerusakan dan keamanan barang dari ruang lingkup pribadi, yaitu di mana pada ruang lingkup pribadi ketika terjadi permasalahan seperti kerusakan pada barang yang akan dikirim, maka pemilik barang akan menuntut balik pihak perusahaan dengan menggunakan oknum suap. Ketiga, nilai dari barang yang dikirim tidak sesuai dengan harga atau ongkos pengiriman, yaitu dalam pengiriman barang terkadang nilai dari barang yang akan dikirim tidak sesuai dengan harga atau ongkos kirim, sementara barang yang dikirim tersebut pasti memerlukan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena memiliki nilai yang tinggi. Contohnya, pengiriman iPhone 14 yang bernilai 15 juta, sedangkan ongkos kirim hanya 75.000. Keempat, pengemasan barang yang di luar jangkauan dan bukan tanggung jawab, yaitu pengemasan barang yang di luar jangkauan dan bukan tanggung jawab dari PT Dirga Lintas Buana pastinya akan menyebabkan masalah yang berkaitan dengan isi barang tersebut. Seperti jika barang yang dikirim merupakan barang haram atau narkoba dan senjata api yang bernilai ilegal, menyebabkan terganggunya kredibilitas dari perusahaan terhadap pihak kepolisian. Untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di PT Dirga Lintas Buana, kami dari kelompok 8 dapat memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu antara lain sebagai berikut. Solusi untuk permasalahan risiko kerusakan barang yang tinggi.
yaitu dengan menerapkan syarat penyerahan barang pengiriman menggunakan metode VOB Destination, yang artinya tanggung jawab barang ditanggung oleh pengguna jasa dari PT Dirga Lintas Buana. Yang kedua, solusi untuk permasalahan kerusakan barang sekaligus keamanan barang dari lingkup pribadi, yaitu lebih meningkatkan pengawasan keamanan dari barang tersebut sehingga oknum suap tidak bisa sembarang menuntut dan mengurangi penerimaan pengiriman barang dari lingkup pribadi, dengan kata lain lebih fokus pada lingkup corporate atau kombinasi perusahaan. Selanjutnya, solusi untuk permasalahan nilai barang yang dikirim tidak sesuai dengan harga atau ongkos pengiriman, yaitu khusus untuk barang yang memiliki nilai yang besar, ongkos kirim harus dinaikkan lagi dari harga standar dan mengubah sistem pengiriman barang yang lebih ekstra lagi. Yang terakhir, solusi untuk permasalahan pengemasan barang yang di luar jangkauan dan tanggung jawab PT Dirga Lintas Buana, yaitu sebelum mengirim barang, pihak perusahaan atau PT Dirga Lintas Buana membuat perjanjian terhadap pengguna jasa bahwasanya apabila barang yang dikirim bersifat ilegal, maka menjadi tanggung jawab pihak pengguna jasa dan tidak ada sangkut pautnya dengan PT Dirga Lintas Buana. Dari hasil penelitian kami yang sudah kami sampaikan sebelumnya, kami mempunyai kesimpulan bahwa PT Dirga Lintas Buana merupakan lanjutan dari PT Dinamika Lintas Buana yang merupakan franchise yang di Medan dan berpusat di Jakarta. Pak Horizontal membangun franchise di Medan dikarenakan Pak Horizontal mempunyai dasar yang sebelumnya telah disampaikan oleh orang tuanya, dan dia sudah mempunyai dasar dalam bidang ekspedisi. Namun Pak Horizontal memutuskan untuk keluar dari PT Lintas Buana dikarenakan adanya pemblokiran pajak, sehingga Pak Horizontal memutuskan untuk membangun PT-nya sendiri dan mengubah sedikit nama menjadi PT Dirga Lintas Buana. Dan pada permasalahan biasanya pada permasalahan PT Dirga Lintas Buana yaitu adanya untuk agar menjadi lebih aman, adanya mengidentifikasi KTP atau perusahaan-perusahaan agar tidak adanya penyelundupan barang-barang haram. Namun juga ada permasalahan, yaitu di mana ada di hari saat di mana barang-barang tidak ada masuk ke PT Dirga Lintas Buana, sehingga menyebabkan sedikitnya keuntungan atau laba. Dan PT Dirga Lintas Buana mengutamakan para pedagang-pedagang kecil dan tidak menerima seperti barang-barang distributor. Mungkin demikian dari hasil kesimpulan dan juga penelitian kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.